Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal USA Tech, teknologi USA atau teknologi Jerman Tech, apalagi eh, Japan Tech, teknologi Jepang. Uniknya ya, beberapa produk itu laris dengan kata-kata tersebut. Jadi gara-gara pakai teknologi Jepang, pakai teknologi Amerika, pakai teknologi apa eh, mana lagi, pokoknya mana-mana lah yang terkenal itu, maka produk bisa terkatrol prestisenya. Memang ada beberapa produk yang beneran terkatrol ya, yang eh, teknologinya memang benar membantu. Seperti misalnya ban itu ada Aspira pakai teknologi Pirelli ya, Pirelli teknologi kalau nggak salah. Terus apalagi Aki kayak GS Astra itu kan awal-awal ngomongnya Japan teknologi itu. Ya penanaman modal dari Jepang sih emang. Jepang buat apa macam motor ya. Kayak apa kalau di India itu motor merek Hero itu kan Japan teknologi itu. Teknologi mesin Honda yang lama. Kalau sekarang mungkin di Cina ada pakai apa teknologi dari Amerika ya, Norton. Jadi apa eh apa sih, lupa wis, pokoknya yang pabrikan Cina bikin mesin berdasarkan desainnya Norton. Sebelum Norton dibeli ya, sebelum Norton diputuskan bangkrut. Nah, ada memang yang produk-produk yang istilahnya jadi makin bagus, jadi makin apa hebat. Penulis juga salah satu penggunanya. Suspensi yang penulis pakai ini kan eh, Japan teknologi ya, merek DBS kan disebut Japan teknologi. Anehnya ya, yang suspensi merek Jepang beneran, KYB dan SOA, jelek banget. Terakhir istri penulis beli suspensi ya, sampai penulis marah-marah. Dibelikan orinya Honda, aduh lah. Ya memang suspensi yang lama itu rusak gak karu-karuan, tapi digantinya dengan ganti merek Honda. Kayaknya punya Honda Scoopy kalau nggak salah. Lihat bentuknya, warnanya apa, grey dog. Tapi ya gitu, mungkin karena sistem suspensinya sudah berubah jadi keras, jadi keras. Nantilah penulis bahas khusus itu. Jadi unik ya, yang Japan teknologi beneran itu malah amit-amit ya, sementara yang eh,
yang nulis si Japan Teknologi itu malah lebih nyaman. Jadi motor penulis Suzuki Next 2 itu kan eh, merek DBS juga, Japan Teknologi berarti kan. Itu ternyata bisa lebih empuk loh ya. Itu setelan berdua nggak mentok gitu, nggak jedok. Dan padahal sebelumnya ya, saat motor penulis apa masih ori, itu ukuran pernya yang penulis pakai di apa di Suzuki Next itu, preloadnya itu setelannya lebih keras daripada bawaannya Honda Beat, jadi lebih keras. Jadi sekarang ini setelan lebih keras itu ternyata eh, malah kalah keras dengan bawaannya apa itu, sembola suspensi nopo itu, pokoknya suspensi Matic yang baru, suspensi Honda Matic yang baru. Nah, nggak tahu kenapa ya, mau yang suspensinya Nmax ini KYB kan kalah sama suspensi yang katanya teknologi Jepang, padahal yang suspensi merek Jepang sendiri jelek. Nggak tahu lah, pokoknya ceritanya kayak gitu. Wah, basah, jalannya banjir. Ya wis, itu pokoknya di bidang-bidang, banyak bidang ya, yang namanya teknologi Jepang itu, atau teknologi Amerika atau teknologi Jerman, itu membantu membuat produk itu teknologinya makin tinggi. Aki iya, lampu iya, apalagi eh aki iya, suspensi iya. Tapi ada satu ya, yang produk mencantumkan teknologi mana itu merupakan ciri bahwa produk itu jelek. Apa itu? Produk oli mesin. Jadi oli mesin itu kan ada tulisannya apa? Teknologi Jerman, Jerman teknologi, US teknologi. Nah, itu biasanya itu adalah oli-oli yang jelek. Contoh produknya ya Top One, BM One, eh, apalagi, wah, nyiprat, ada mobil ya, airnya jadi ngikutin. Si oli apalagi yang tulisannya teknologi Jerman. Soalnya kalau apa kayak Eneos, Idemitsu itu oli Jepang beneran, itu Yamalup itu ada yang oli Jepang beneran. Buatannya ini Pon Oil ya, kalau yang Yamalup dan Eneos. Kalau Idemitsu ya memang merek Jepang. Idemitsu itu eh, oli OEM-nya Yamaha, Honda, oli OEM-nya Mitsubishi. Wah, mungkin lain kali jangan lewat sini ya. Walau airnya nggak dalam-dalam amat, nyiprat-nyiprat. Nggak khawatir dalam apa bawahnya box ini basah, soalnya
Ya sudah anu penulis, sudah pakai apa namanya? Sambungan spakbor. Males beli sendiri, pakai buat sendiri dari Stomap. Harga stop mapnya berapa? 8.000 ya. Kalau beli sambungan spakbor harganya 20.000 ya. Murah sambungan spakbor emang, tapi penulis males melubang-lubangi. Apalagi jalan kondisi yang penulis lewati ini, eh, tahu sendiri kan, dari kamera aja sering goyang-goyang kalau lewat sini. Ya gak berani lah wes. Takut kalau jatuh wah, ya bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang lain. Pakai selotip nggak pernah jatuh ya, walau sebelumnya pakai kardus, sekarang pakai plastik nggak pernah ya. Ya nanti penulis cerita sendiri ya. Ya dari masalah oli ini loh yang bikin heran ini, oli dengan apa, Japan Tech, Germany Tech, USA Tech itu bisa lebih laris daripada yang produk beneran buatan Jerman, buatan Amerika ataupun buatan Jepang. Oli Jerman itu contohnya apa, liquid moly ya yang terkenal ya. Kalau misalnya merasa liquid moly mahal, kan nggak semua liquid moly itu mahal, ada yang produk murahnya juga. Selain itu yang dari Amerika mungkin ada mobil one mahal, tapi kan ada mobil one yang murah juga. Valvoline juga itu oli murah. Motul itu oli mahal emang. Motul mahal. Apalagi ya. Motul itu dari mana? Kayaknya dari Amerika. Ah, lupa. Terus yang Jepang Idemitsu dan Eneos. Yamalup. Kalau Yamalup sih populer bukan karena asalnya dari Jepang, tapi karena apa? Karena olinya diharuskan pabrikan ya. Yang Idemitsu juga gitu. Larisnya karena olinya direkomendasikan pabrikan. Bukan karena olinya baik. Kalau orang bisa milih ya pasti milih yang lain toh. Oh, kencang juga main bak depan. Tapi kalah kencang dengan motor penulis. Suspensinya ISS DTG. Ini termasuk ukuran keras. Wah, keras itu. Suspensinya nggak memendek sama sekali itu. Keras ya. Emang ternyata apa, suspensi ISS itu nggak manusiawi untuk yang jualan di Indonesia. Atos nggak turun sama sekali loh. Sampai mana tadi? Lupa. Ya, yang
bikin terkenal itu entah apa ya. Dari sisi harga apa murah? Enggak juga, kayak Top One itu. Penulis pernah dibilangin, berapa mas harga Top One yang dipakai sekarang di motor metiknya? 85.000. Wah, 85.000 lah mahal. Lebih mahal daripada Yamaha. Lebih mahal ya, harganya kira-kira sama dengan apa, Pastron Techno 10G40. Ah, emang ISS ini parah ya. Keras banget. Kelihatan dari sini. Keras. Jadi dari sisi harga yang Jerman teknologi, US teknologi itu nggak murah juga dibanding dengan oli yang beneran merek luar ya, seperti misalnya Shell, seperti misalnya apa, Castrol merek Inggris ya. Terus apa ya, Bardal, terus apalagi merek yang jelas-jelas merek luar Amerika tuh, sama Valvoline, Repsol, mobil super pun kan termasuk murah. Unik ya, oli-oli yang Jerman teknologi, USA teknologi, Japan teknologi itu ternyata termasuk mahal. Ya gimana ya, ini dari sisi persepsi kayaknya ya. Penulis nggak paham mengapa kok mereka memilih kayak BMW1, kayak Top One, kayak apalagi Mavic. Oh ya, Mavic. Penulis baru tahu Mavic USA teknologi ya. Ada lagi apa, Piccoli atau apa gitu loh. Mereka ya yang beli-beli oli ini seringnya lihatnya dari yaitu teknologi Amerika, teknologi Jepang. Padahal yang namanya teknologi ya, bila ada produk menyebutkan teknologi mana, itu artinya produk tersebut bukan dari negara, bukan buatan dari negara yang disebut tersebut. Jadi oli Jepang nggak akan ngomong Jepang teknologi. Ya mungkin ada tapi jarang lah ya. Yang buatan Amerika juga jarang yang ngomong USA teknologi. Jerman juga gitu. Kalau ada juga yang ngomong ya, apa Renault itu ya kalau nggak salah, Jerman teknologi atau apa gitu ya. Nah ini harusnya kita tahu bahwa nggak sama gitu loh, bukan beneran buatan Jepang, Jerman atau Amerika. Kalau memang benar ada yang pakai tulisan gitu. Apalagi kalau buatnya lokal ya. Sebenarnya gampang kok untuk mencari produk itu buatan lokal atau enggak. Yang paling gampang itu ya dari SNI ya. Dari daftar SNI itu kan sekarang oli itu wajib ya, wajib daftar SNI. Nah itu bisa ketahuan oli itu dibuat di mana. Ada misalnya ya ya malu itu ada yang dibuat di luar, ada yang dibuat di lokal.
AHM Oil, ada yang dibuat di luar, ada yang dibuat di lokal. Terus kayak oli lokal lain ya kelihatan juga dibuat oleh siapa gitu, pabriknya di mana. Top One ya ada kelihatan dibuat di PT Barindo atau apalah, lupa nulis. Extend iya kelihatan dibuat di lokal. Jadi kalau mau lihat antara oli itu lokal atau enggak ya tinggal dilihat. Yang tapi ada juga yang enggak ada, seperti misalnya produk Mavic. Mavic itu enggak tercantum di SNI sama sekali. Itu artinya oli yang harusnya ilegal ya, karena semua oli yang beredar di Indonesia itu harusnya melakukan sertifikasi SNI ya. Wajib harusnya. Tapi Mavic itu kayaknya enggak. Nah, cara lain gimana sih? Ya terpaksa dari website. Dari website. Kita cari website resminya. Memang kadang ada agak sulit ya. Tapi misalnya ada tempat pembantu, misalnya di LinkedIn gitu ya. LinkedIn itu kan website untuk profesional. Nah, di situ kadang kita bisa lihat produk. Jadi kita cari di websitenya LinkedIn itu nama produk olinya. Kadang kita bisa temukan sumber yang pabrik produksinya siapa. Kalau nggak terdaftar SNI. Tapi seringnya juga kita bisa nemu website resminya. Nah, kalau misalnya sudah nemu website resminya ya, kita bisa lihat apa ini produk lokal atau impor. Lihat dari itunya, registrar dari domainnya itu. Jadi misalnya ada website ini gitu ya, kita lihat apa registrar apa DNS resolve-nya itu dari siapa, nanti kelihatan. Oh alah, kalau websitenya kelihatan kayak mantep bahasa Inggris semua gitu ya, tapi begitu di registrar oh Jakarta, oh ya wis, itu artinya oli lokal. Ya kadang ada beberapa website kita cari semua. Uniknya ya, dulu kan pernah penulis cari-cari kayak Top One itu, ada website yang beneran di luar negeri. Sekarang nggak nemu, mungkin sudah koit ya, sudah punah. Dulu Top One itu USA teknologi itu artinya apa? Top One itu beli oli ya, beli oli apa namanya? Beli oli lokal, beli bahan olinya nggak mesti lokal ya. Bahan oli yang bagus kan Pertamina, tapi kalau bahan oli yang murah bukan. Kadang impor dari Cina, Vietnam atau dari mana, wis penulis nggak tahu, pernah ada yang nyeletuk bahwa bahan olinya Top One itu dari Cina. Oleh karena itu kualitasnya naik turun, kadang bagus, kadang jelek gitu. Nah, yang dari Amerika itu apanya? Aditifnya. Jadi aditifnya dari Amerika. Dan yang namanya aditif ya, namanya bukan pabrik oli, cuma pabrik aditif toh. Ya belum tentu bisa komplit lah ya. Sehingga awal-awal itu produk Top One itu jelas mengalami masalah di kompatibilitas terhadap seal. Jadi banyak yang motornya jadi berasap karena itu. Teman penulis pernah kena,
Penulis pernah lihat di bengkel Suzuki motor dibongkar hitam semua, hitam banget is. Dalaman mesin itu hitam banget. Ditanya olinya apa? Top One. Ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya namanya produk dalam negeri, ya kita kasih semangat lah ya. Cuma masalahnya kalau mereka itu melakukan penipuan. Dulu pernah apa namanya, ungu ya, mengunjungi pabrik di Amerika. Itu kan sampai kemudian ada turun keputusan dari menteri. Ya jangan menipu gitulah. Nipu seakan-akan punya pabrik di Amerika, padahal ya tipu-tipu. Nggak disebut sayangnya ya, orang Indonesia itu habis kayak yang namanya tersangka wis jelas-jelas melakukan gitu. Mbok ya berani nyebut mereknya jelas, nggak berani nyebut, disebut merek lokal yang menggunakan iklan di Amerika. Iklan Amerikanya yang beredar saat itu adalah ungu. Ungu ngiklankan Top One. Entah habis itu ada larangan atau enggak. Ya wis yang jelas penulis merasa aneh ya, produk kayak BM1 kayak Top One itu laris karena penulis sudah pernah ngerasakan sendiri dan nggak puas ya. Yang kayaknya ya orang itu lebih ngambil ke anunya ya, ke embel-embelnya ya. Jadi kalau ada tulisannya USA Teknologi, wah hebat ini, wah tuh pasti bagus ini. Kayaknya gitu. Padahal dalam kenyataan ya, oli Pertamina itu lumayan bagus. Lumayan bagus. Jadi kayak apa? Mesran itu. Dibanding Yamaluk, ya penulis jauh lebih pilih Mesran. Dibanding Shell, dibanding Castrol. Misalnya butuh yang agak encer, Mesran B40. Oh iya, penulis mungkin mau pakai Mesran B40, harusnya tadi malam ya, cuma lupa. Ini olinya sudah nggak layak pakai ini. Makanya bensinnya kan apa, tadi malam tadi kemarin sore itu ngisi bensin Pertamax lagi, tarikan nggak enak lagi. Mau ngambil bimoli sudah habis, bimolinya di rumah. Jadi kalau lihat produk ya, jangan lihat dari teknologi apa. Ya dicobalah, dibandingkan. Orang itu seringnya merasa oli ini bagus karena ya mereka nggak coba oli-oli yang lain. Pengalamannya terbatas. Kalau seumur hidup cuma pakainya AHM Oil ya merasa AHM Oil itu yang terbaik gitu. Sementara itu penulis sudah coba banyak oli ya, dan merasa wah, jelek banget AHM Oil itu. Ya Maluk juga jelek, taunya jelek dari mana? Iya tinggal lihat aja sisa sampahnya itu ya. Masa 400 km di drain warna oli sudah hitam ya Maluk ini ya. Masa 200 km dari baru ya, bawaan dari pabrik, oli transmisinya sudah
coklat, sudah ada glitternya macam-macam. Ya wis lah. Oli yang apa? Oli yang buatan lokal itu nggak semua jelek. Tapi yang pakai USA teh, Jerman teh, Japan teh itu biasanya lebih meragukan, lebih nggak sip lah ya kalau untuk oli. Karena apa? Ya kayaknya mereka cuma ambil aditif yang campuran, padahal biasanya aditif itu dijual dengan asumsi olinya sudah lengkap, sudah komplit aditifnya. Jadi oli itu cuma istilahnya nambah-nambahi sesuatu yang sebenarnya itu bisa merusak ya. Biasanya hubungannya dengan umur olinya jadi makin pendek, jadi cepat rusak olinya. Kalau yang USA Tech ya itu kayak contohnya beli aditif keluaran California, merek Tobuan. Kalau penulis rasanya berpikir sekarang sudah nggak pakai dari Amerika lagi, wis cuek wis. Terus apa yang made in Germany pakai aditifnya liquid moly, dicampuri aditif liquid moly jadi teknologi Jerman. Yang teknologi Jepang ya sama saja, paling dikasih eco racing nanotech oil jadi teknologi Jepang wis. Dan nggak mikiri yang lain-lain, nggak mikiri kompatibilitas terhadap seal, nggak mikiri cell stability, nggak mikiri bahan oli beli saonoe wis. Oh ini dari Cina murah, sak liter 2.000 rupiah. Wah oke ini, kalau dijual 80.000 untungnya bisa sampai 70.000, lumayan. Ya itulah kayaknya yang terjadi ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.